Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Saya Mira Trisyani, dosen Fakultas Keperawatan Unpad. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan Electronic Medical Record. Apa itu sistem rekam medis elektronik atau yang sering disingkat dengan istilah EMR? Sistem rekam medis elektronik didefinisikan sebagai catatan elektronik informasi terkait kesehatan pasien secara individual yang dapat dibuat, dikumpulkan, dikelola, dan dikonsultasikan oleh dokter atau staf yang berwenang dalam satu organisasi perawatan kesehatan sebagai informasi medis yang dapat berupa riwayat kesehatan pasien, catatan konsultasi dokter, hasil tes laboratorium, resep obat, dan informasi penting lainnya yang tersimpan dalam format digital. Berdasarkan sejarah, penggunaan komputer untuk menyimpan dan mengelola rekam medis ini baru mulai di pertengahan abad ke-20. Pertengahan abad ke-20 itu berkisar antara tahun 1950 hingga 1975. Jika kita bagi dua periode tahun tersebut, maka pertengahan abad ke-20 itu jatuh di sekitar tahun 1960-an. Periode ini ditandai oleh sejumlah peristiwa sejarah yang signifikan, termasuk peristiwa-peristiwa di bidang politik, sosial, dan teknologi. Pada abad ke-20 akhir, EMR pertama kali diperkenalkan pada tahun 1972 oleh Institut Regenstrief. Penggunaan EMR ini tentunya memberikan dampak kemajuan yang besar dalam praktik kesehatan atau bidang medis. Di Indonesia itu sendiri, pengalaman EMR pertama kali baru mulai tahun 2001. Namun pemanfaatannya hanya 8% saja. Seiring berjalannya waktu, pemanfaatan EMR ini meningkat hingga 58% di tahun 2011. Dan pada tahun 2013 menjadi 78%. Hal tersebut menunjukkan adaptasi teknologi yang semakin pesat dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia. Untuk lebih memahami mengapa Electronic Medical Record ini memiliki potensial besar untuk membawa sejumlah manfaat dan perubahan positif dalam penyedia layanan kesehatan, silahkan amati slide berikut ini. Tolong komentari gambar tersebut. Dari gambar tersebut, kita bisa mengamati bahwa tulisan tangan yang tidak terbaca, data ambigu dan tidak lengkap karena terpisah-pisah, lalu potensial kehilangan banyak data. Dan selain itu, penyimpanan data juga kurang aman atau kurang terjaga keamanannya. Tulisannya pun akan memudar dan semakin buram seiring waktu berjalan. Sehingga data harus dikopi dan tentunya akan mengeluarkan biaya lebih. Dan yang paling penting adalah tidak paperless alias tidak go green. Keuntungan lainnya dari pemanfaatan EMR ini adalah menjadi lebih efisiensi, di mana transformasi fisik menjadi digital ini mengarah pada efisiensi ruangan, efisiensi dari sisi penyimpanan, efisiensi sumber daya manusia. Dan selain itu dapat meningkatkan kualitas pelayanan dengan menurunkan risiko kesalahan medis atau meminimalkan kesalahan penulisan dan pembacaan instruksi. Selain itu, menghindari biaya akibat pemeriksaan yang berulang akibat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berbeda, serta meningkatkan informasi digital, di mana fasilitas kesehatan mempunyai informasi yang akurat dan terkini. Perlu di-highlight bahwa EMR dapat menangkap data penyakit kronis pada waktu saat itu, serta sekaligus menyediakan guidelines pengobatan atau semacam clinical pathway. Oleh karenanya, dapat mempercepat pemberian intervensi atau pengobatan yang tentunya akan meningkatkan pelayanan yang berkualitas terhadap pasien. Tren dan isu pemanfaatan EMR di tataran pelayanan maupun pendidikan adalah penggunaan EMR ini dalam penelitian klinis, di mana peneliti dapat mengakses dengan cepat ke data pasien. Selain itu, data pun lebih konsisten. Data yang dikumpulkan bisa real time. Misalnya untuk analisis data pun akan lebih cepat, karena bisa menggunakan metode retrospektif. Selain itu juga, data historis dan prospektif ini yang bisa kita gunakan sebagai data baru. Selain itu juga dengan sangat mudah mengidentifikasi target pasien. Selain kebermanfaatan dari penggunaan EMR ini, tentu saja ada tantangannya. Di antaranya adalah biaya implementasi. Selain itu, keamanan data.
karena kemungkinan ada hacker yang dapat mencuri atau merusak data. Selain itu juga perlu adanya pelatihan khusus untuk staf atau potensial kesulitan pertukaran informasi antar care provider. Kualitas data awal yang buruk juga bisa terjadi. Dan yang terakhir adalah masalah teknis. Selain itu, untuk meminimalisir permasalahan yang mungkin muncul, perlu mempertimbangkan isu-isu etika terkait dengan pengumpulan, penyimpanan, dan akses data medis pada pasien, serta memperhatikan hak pasien untuk privasi dan informasi, termasuk keamanan data, seperti perlindungan data atau keamanan sistem dari peretasan. Pengawasan akses pelaporan pun penting untuk menghindari pelanggaran keamanan dan integritas data. Nah, sebelum saya akhiri bahasan tentang IMR ini, saya ingin berikan beberapa kesimpulan. Pertama, IMR bermanfaat untuk keselamatan pasien dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, memberikan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan kesehatan. Ketiga, bervariasinya model pengembangan dan dapat diadopsi untuk dimanfaatkan oleh care provider. Yang terakhir, perlunya kebijakan untuk perlindungan data pasien, termasuk kebijakan retensi data. Demikianlah paparan penjelasan tentang penggunaan elektronik medical record. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran jarak jauh Prodi Keperawatan Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih.